Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nongol lagi. Weni, Uminya Umair bersama Umi Laundry di Cikampek. Salam kenal buat semuanya yang mau meluangkan waktu menyimak video singkat ini. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan ya. Bisa diingatkan dengan baik di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sehat-sehat kah semua? Semoga semua sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, di video kali ini saya sedikit sharing. Sebelumnya jangan merasa digurui ya, karena memang nggak lagi ngajarin siapapun, tapi lebih ke sharing saja, yang barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Barangkali ya, kalau kiranya tidak bermanfaat, boleh diabaikan saja. Seperti yang terlihat dalam video ini adalah proses packing. Jadi setelah proses lipat maupun setrika, selanjutnya masuk ke proses packing. Tapi ini untuk kiloan ya. Kalau satuan mungkin sedikit berbeda. Pastikan dulu barang atau pakaian yang akan kita bungkus itu sudah dalam keadaan yang kering dan adem. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Betul sekali. Agar parfum awet tidak menimbulkan apek, tidak menimbulkan jamur, dan lain-lain. Jadi sangat penting ya. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu diperhatikan selain kondisi pakaian. Misalnya, lokasi semprot parfum, cara packing, penyimpanan parfum, sampai penempatan yang benar untuk packingan atau pakaian yang sudah dibungkus. Kondisi pakaian yang lembab bisa menimbulkan apek atau bau apek dan juga jamur jika disimpan dalam waktu yang lama. Kondisi pakaian yang panas, kemudian di packing, juga bisa menyebabkan parfum lama-lama tidak wangi. Dan pada akhirnya pakaian akan berkeringat, kemudian lembab, seperti pembahasan barusan. Nah, untuk area semprot parfum pun harus jadi perhatian. Semprotlah di area yang mudah dirasa oleh pemakainya. Contohnya untuk baju, semprot di area depan bagian dada. Untuk celana, semprot di bagian pinggang depan, dan lain-lain. Jumlah semprot ataupun parfumnya pun tidak perlu berlebihan, secukupnya saja, sesuai kebutuhan. Misal, di pakaian saya hanya semprot 1 kali saja. Tapi di handuk, selimut, spray, dan sejenisnya saya bisa semprot 2-4 kali dengan lokasi yang berbeda. Sedangkan di gamis, saya semprot bisa 2 kali sampai 3 kali. Jadi sesuai kebutuhan dan luas areanya. Dan yang harus diperhatikan juga, kenapa disemprot dalam kondisi yang atau dalam volume yang lebih banyak? Karena bisa jadi barang atau pakaian tersebut itu dipakai berkali-kali, makanya harus lebih wangi. Itu juga harus jadi pertimbangan. Kemudian cara packing juga harus diperhatikan. Sebaiknya di packing dengan rapi, padat tapi tidak sampai merubah hasil setrikaan, tapi juga masih ada sedikit ruang, tapi juga tidak membuat susunan pakaian berubah. Nah loh, seperti apa? Jadi ya dia padat gitu ya, tapi kalau kita pegang dia tuh tidak sampai yang keras seperti batu gitu packingannya. Karena kalau keras seperti batu, otomatis bagian dalam pakaian itu akan sangat padat gitu. Nah itu juga nggak bagus. Sebelum ditutup packingan itu dengan lakban ataupun staples, sebaiknya juga bagian atasnya itu disemprot parfum agar pada saat dibuka aroma wangi langsung kerasa. Jadi kita buka nih ya packingannya sama pelanggan nih misalnya, jadi langsung wow wangi sekali, Masya Allah, seperti itu. Tujuannya sih ke arah situ. Nah untuk proses packing bebas ya, mau di packing dengan lakban ataupun staples, senyamannya saja. Saya pribadi tergantung kebutuhan, jadi bisa dipakai keduanya. Yang penting tujuan kita hasil setrikaan tidak berubah dan terlihat rapi. Segitu dulu ya, insya Allah akan ada part 2-nya untuk melanjutkan proses pembahasan tentang packing ini. Nah, sekali lagi ini lagi nggak ngajarin ya, tapi ini sharing saja. Jadi kalau ada masukan yang lebih baik lagi, monggo saya akan terima. Tapi jika misalnya ada kritik juga, saya akan terima. Jadi intinya packinglah senyaman mungkin, tapi hasilnya sebaik mungkin ya. Masing-masing laundry punya cara tersendiri. Silakan saja, bebas senyamannya saja. Yang terpenting hasil akhir itu harus tetap rapi. Kondisi pakaian di dalamnya juga rapi, tidak hanya terlihat rapi dari luar. Itu saja ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya.
dan tidak bosan untuk mendukung video-video saya maupun postingan-postingan saya berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.